tren peningkatan kasus COVID-19 disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri. Dan Presiden secara spesifik menekankan ini tadi, untuk kita dianjurkan menahan diri dulu beberapa minggu ke depan untuk tidak keluar negeri. Sebagai informasi, positivity rate untuk kedatangan luar negeri adalah 13%. Jauh di atas positivity rate transmisi lokal yang 0,2%. Jadi positivity rate kedatangan dari luar negeri 65 kali lebih tinggi dibandingkan dengan positivity rate transmisi lokal. Alarm tanda bahaya berbunyi lagi. Selepas liburan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, lagi-lagi kasus COVID-19 meningkat. Saat Pak Luhut dan Pak Budi Gunadi menyampaikan keterangan di Istana Kepresidenan pada 10 Januari lalu, kasus harian di negeri kita bertambah 454 kasus. Varian Omikron mendominasi dengan 414 kasus, mayoritas kasus impor atau dari perjalanan luar negeri. Tiga hari kemudian, Kamis 13 Januari, kasus harian naik lagi menjadi 793. Ini lonjakan yang signifikan dibandingkan kasus harian di bulan Oktober hingga Desember lalu. Runyamnya, kita tak hanya berperang melawan varian Delta, tapi juga Omikron. Nah, belakangan, ilmuwan Siprus menemukan varian baru, Delta Cron, yang merupakan kombinasi dari kedua varian. Varian Omikron yang penularannya berlipat-lipat dibandingkan Delta diprediksi bakal mencapai puncaknya pada Februari atau Maret. Itu prediksi Kementerian Kesehatan. Belakangan, amukan Omikron telah menyebabkan sebagian negara di Eropa, Amerika Serikat, hingga India kelabakan. Melarang warga negara pergi ke luar negeri tentu saja sulit atau bahkan tidak dapat dilakukan. Ini juga yang diungkap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Yang bisa ditempuh saat ini hanya mengimbau. Itulah yang dilakukan pemerintah, termasuk Pak Luhut Panjaitan selaku Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Lalu apa? Tak bisa tidak. Tracing, testing, dan treatment wajib digalakkan. Paling tidak itu yang didorong Kementerian Kesehatan. Menangani wabah corona yang pintar beradaptasi dan bermutasi tidak bisa main-main. Pengetatan wilayah termasuk mikro lockdown terhadap wilayah yang ditemukan kasus penularan tidak bisa ditunda. Ingat, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengimbau agar tidak pernah meremehkan Omikron. Apa yang dilakukan Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat layak dicontoh. Buntut ditemukannya 52 kasus COVID-19 di sana, sebanyak 14 RT di lockdown. Inilah mikro lockdown yang diberlakukan menurut wilayah. Konsep penanganan wabah yang pernah diputuskan Presiden Joko Widodo. Terakhir update data kita yang terkonfirmasi positif itu 52 orang PCR ya positif, yang Omikron hanya 1. Negeri kita sudah 2 kali berjibaku dengan puncak gelombang pandemi. Terakhir di bulan Juli 2021 lalu. Saking tingginya penularan yang dipicu varian Delta, rumah sakit kewalahan, tabung oksigen kurang. Begitu pula dengan obat-obatan yang ujungnya korban jiwa berjatuhan. 10%-nya 120.000 kita dedikasikan ke COVID. Sekarang yang terisi sekitar 2.400-2.500-an. Jadi masih ada room lebih dari 110.000 ya, yang sebelumnya memang kita sudah alokasikan untuk COVID. Selain rumah sakit, kita juga pengalamannya kemarin oksigen. Ya.
kita kebutuhan oksigen kita 700 ton per hari normal, kemarin naik jadi 2.200. Nah sekarang persiapannya apa yang sudah kita lakukan, kita sesudah puncak Juli kemarin sudah mendatangkan 16.000 oksigen konsentrator. Pengalaman pahit di bulan Juli semoga tidak terulang, tapi semua itu tidak bisa dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat mesti siaga tingkat tinggi. Yang ingin keluar negeri, kalau bisa ditunda. Tahan dirilah dulu. Aktivitas juga dikurangi. Lebih baik tetap di dalam rumah dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa, sambil berharap semoga gelombang ketiga tidak pernah terjadi.